Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Canika Sumara dengan NPM 2215061026 dari PSTIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas akhir praktikum Embedded System judul 3 mengenai komunikasi serial UART, serial SPI, dan juga I2C. Pada praktikum judul 3 ini terdapat 4 percobaan, yaitu percobaan komunikasi serial UART, percobaan komunikasi serial SPI, percobaan komunikasi I2C, dan yang terakhir adalah percobaan LCD I2C. Nah, pada percobaan pertama ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan komunikasi serial UART. Komunikasi serial UART adalah metode pengiriman dan penerimaan data dalam bentuk bit-bit secara serial melalui satu jalur transmisi. Data dikirim dalam paket data yang terdiri dari 8 bit, 1 bit start, dan 1 bit stop. Nah, protokol UART ini bersifat asinkron. Artinya tidak ada sinyal sinkronisasi yang dikirimkan bersamaan dengan data. Dalam komunikasi UART ini, dua perangkat terhubung melalui satu jalur transmisi. Satu perangkat itu bertindak sebagai pengirimnya atau pengirim data, dan yang lain sebagai penerima. Nah, perangkat pengirim ini mengirimkan data paket serial, sedangkan perangkat penerima menerima paket data tersebut dan mengubahnya menjadi data paralel untuk diproses. Nah, UART ini menggunakan dua jalur, yaitu TX itu transmisi untuk mengirim data. Kemudian ada RX itu receive untuk menerima data. Terdapat juga jalur GND atau ground untuk referensi tegangan dan menjaga kestabilan sinyal. Nah, jadi di sini pada percobaan itu terdapat alat yang digunakan. Yang pertama itu ada dua Arduino, kemudian dua Arduino itu dihubungkan ground dengan ground, kemudian TX ini dengan RX. Untuk Arduino yang sebelah kiri itu bertindak sebagai transmitter dan yang kanan itu sebagai receiver. Nah, ini untuk kodenya. Jadi langsung saja saya jelaskan mengenai kodenya. Ini untuk kode yang transmitter terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu di baris pertama device setup adalah bagian dari program yang dijalankan hanya satu kali saat Arduino pertama kali dinyalakan. Nah, pada bagian ini fungsi serial begin 9600 serial 8N1 itu digunakan untuk menginisialisasi komunikasi serial dengan baud rate 9600 dan pengaturan 8N1 yaitu 8 bit data, 0 parity, dan juga 1 stop bit. Kemudian untuk baris yang keempat itu ada void loop, yang mana bagian ini merupakan bagian dari program yang berjalan secara terus-menerus setelah setup selesai digunakan atau dieksekusi. Nah, pada bagian ini Arduino akan terus membaca input dari serial monitor dan mengirimkan kembali ke serial monitor. Kemudian untuk baris kelima itu ada if serial available lebih dari 0. Itu adalah kondisi yang mengecek apakah ada data yang tersedia untuk dibaca dari serial monitor. Nah, jika ada, program akan melanjutkan ke dalam blok if. Kemudian di sini ada string message pada baris ke-6 sama dengan string read string. Adalah perintah untuk membaca data yang dikirim melalui serial monitor dan menyimpannya ke dalam variable message dengan tipe data string. Lalu yang baris ke-7 itu ada serial write message CSTR message length. Jadi adalah perintah untuk mengirimkan kembali pesan yang telah dibaca serial monitor. Nah, fungsi message CSTR itu digunakan untuk pointer ke data string
sebagai variabel dan message berdasarkan data string. Dan untuk baris ke-8 itu ada serial word. Itu adalah perintah untuk mengirimkan karakter new line yang ini new line ke serial monitor setelah pesan dikirim agar pesan selanjutnya tampil di baris baru. Nah, jadi program ini tuh membaca input dari serial monitor, mengirimkan kembali ke serial monitor. Lalu ini untuk kode yang receiver-nya. Di pertama itu ada void setup, jadi mendefinisikan fungsi setup yang akan dijalankan satu kali saat Arduino pertama kali dinyalakan. Kemudian ada serial begin, menginisialisasi komunikasi serial dengan baud rate 9600 dan pengaturan 8N1 atau 8 bit data, no parity, 1 bit stop. Kemudian di sini ada void loop, mendefinisikan fungsi loop yang akan dijalankan secara terus-menerus setelah fungsi setup selesai dieksekusi. Selanjutnya pada baris ke-5 itu terdapat serial available. Di sini ada if. Itu memeriksa apakah ada data yang tersedia untuk dibaca dari serial monitor. Nah, jika ada, maka program akan melanjutkan ke blok if. Kemudian ada string message, serial read string, itu untuk membaca data yang dikirim melalui serial monitor dan menyimpannya ke dalam variable message dengan tipe data string. Kemudian ada serial print pesan diterima, itu untuk mencetak teks pesan diterima ke serial monitor tanpa membuat baris baru. Kemudian ada serial print in message, jadi mencetak isi dari variabel message ke serial monitor, diikuti dengan baris baru. Nah, jadi dengan demikian pesan yang diterima dari serial monitor akan ditampilkan dengan label pesan diterima di depannya. Nah, selanjutnya langsung saja kita simulasikan. Di sini kita simulasikan. Di sini start simulation. Kemudian di sini ada serial monitornya. Misalkan kita mau inputkan nilainya itu 5 di transmitternya. Terus kita send aja. Kemudian nanti di sini muncul 5 dan di receivernya akan muncul pesan diterima dengan nilai yang tadi sudah saya inputkan, yaitu 5. Jadi seperti itu untuk percobaan komunikasi serial word. Selanjutnya saya akan beralih ke percobaan yang kedua. Jadi percobaan yang kedua ini mengenai percobaan komunikasi serial SPI. Jadi komunikasi serial peripheral interface atau SPI adalah sebuah protokol komunikasi serial sinkron yang umum digunakan pada berbagai perangkat elektronik seperti microcontroller, sensor, dan perangkat penyimpanan data. Berbeda dengan komunikasi asinkron seperti Word, SPI ini menggunakan jalur sinkronisasi, yaitu clock, untuk mengatur transfer data serial antara perangkat. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu di sini terdapat 2 Arduino Uno, di mana satunya itu bertindak sebagai master, yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan sebagai slave. Kemudian ada LED, jadi komponen ini akan berfungsi sebagai lampu yang akan berkedip. Nah, LED ini memiliki 2 terminal, yaitu anoda positif dan juga katoda negatif, yang harus tersambung ke pin output Arduino. Kemudian ada resistor, digunakan untuk membatasi arus yang mengalir melalui LED.
Ini penting karena LED itu memiliki tegangan operasi yang lebih rendah daripada tegangan output Arduino. Tanpa resistor, LED bisa terlalu terang atau bahkan rusak karena arus berlebih. Di sini ada push button, digunakan untuk menentukan pesan yang akan dikirim berdasarkan status tombol, sehingga penggunaan tombol dapat mempengaruhi pesan yang dikirimkan melalui SPI. Nah, percobaan komunikasi SPI antara satu perangkat Arduino sebagai master dan juga satu perangkat Arduino sebagai slave. Percobaan ini tuh seperti yang telah saya sebutkan tadi, akan melibatkan dua Arduino, yang pertama sebagai master dan juga sebagai slave. Nah, setiap Arduino ini memiliki kodenya tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode pada Arduino yang master terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat define MISO 12, yaitu mendefinisikan pin MISO atau master in slave out sebagai pin 12. Ini bisa kita lihat pin 12. Kemudian ada define MOSI itu 11. Itu untuk mendefinisikan master out slave in sebagai pin 11. Kemudian ada define pin clock 13, mendefinisikan pin clock sebagai pin 13. Kemudian ada define chip select 10. Ini untuk mendefinisikan pin untuk mengaktifkan slave device atau chip select sebagai pin 10. Kemudian ada define rate BPS 100, itu mendefinisikan kecepatan transmisi dalam bit per detik atau bit per second sebagai 100 bps. Kemudian ada define byte 8, itu mendefinisikan ukuran byte sebagai 8 bit. Kemudian ada define BTN 9, mendefinisikan pin untuk tombol sebagai pin 9. Ini tombolnya itu 9. Nah, selanjutnya di bagian setup, itu void setup, kita melakukan inisialisasi pin-pin yang akan digunakan untuk mengatur pin-pin tersebut sebagai input atau output, dan memulai komunikasi serial dengan baud rate 9600. Di sini serial begini. Nah, di dalam loop ini, di line 22, program akan melakukan pengecekan tombol yang ditekan. Jika tombol ditekan, variabel message akan diisi dengan H. Jika tidak ditekan, message akan diisi dengan L. Setelah itu, program akan mencetak imprint message dan pesan yang disimpan di variabel message. Kemudian, program akan memulai transmisi data dan menggunakan fungsi start transmission, send data, sama stop transmission. Fungsi dari send data itu akan mengirimkan data byte per byte menggunakan fungsi send bits. Fungsi send bits itu akan mengirimkan data bit per bit dengan cara pengaturan pin MOSI sesuai dengan nilai bit yang akan dikirim dan memanggil fungsi clock cycle untuk mengatur clock. Nah, fungsi clock cycle ini digunakan untuk menghasilkan pulse clock dengan delay yang disesuaikan dengan kecepatan transmisi yang sudah ditentukan sebelumnya.
Nah, untuk send data tadi itu ini kodenya yang akan mengirim data byte per byte menggunakan fungsi send bit di bawah sini. Kemudian saya akan menjelaskan untuk kode yang slave. Nah, jadi di kode slave ini terdapat define miso 12 seperti yang tadi di kode master itu mendefinisikan pin miso atau master in slave out sebagai pin 12. Kemudian baris kedua ada define mosi 11 itu mendefinisikan pin master out slave in sebagai pin 11. Kemudian ada define pin clock 13 itu mendefinisikan pin clock sebagai pin 13. Kemudian ada define chip select 10 mendefinisikan pin untuk mengaktifkan slave device atau chip select sebagai pin 10. Kemudian ada baris kelima itu define byte 8 mendefinisikan ukuran byte sebagai 8 bit. Kemudian ada define LED 9 mendefinisikan pin untuk LED sebagai pin 9. Selanjutnya di sini ada global variable itu terdapat bool current state itu variabel boolean untuk menyimpan status saat ini. Kemudian ada bool old state sama dengan false yang baris ke-9 ini. Variabel boolean untuk menyimpan status sebelumnya diinisialisasi dengan nilai false. Kemudian ada char message sama dengan L untuk menyimpan pesan yang akan dikirim diinisialisasi dengan nilai L. Nah, kemudian saya akan menjelaskan di sini ada di bagian fungsi setup ini, void setup. Jadi dilakukan inisialisasi pin-pin yang akan digunakan yaitu miso sebagai output, terus juga mosi, terus itu pin clock, chip select itu sebagai input, terus itu juga LED sebagai output. Selain itu dilakukan inisialisasi komunikasi serial dengan baud rate 9600. Nah, dalam fungsi loop yang ke baris kedua tiga ini terdapat pemanggilan check message pada baris kedua 5 yang akan memeriksa pesan yang diterima dan menyalakan atau mematikan LED sesuai dengan pesan yang diterima. Selanjutnya, dilakukan pembacaan apakah chip select sedang aktif. Nah, kalau misalkan aktif, maka akan dilakukan proses penerimaan data dengan memanggil fungsi receive data. Di sini ada receive data, mencetak pesan yang diterima dan menyalakan atau mematikan LED sesuai dengan pesan yang diterima. Kemudian di sini ada di baris ke-38 itu ada void check message digunakan untuk memeriksa apakah pesan yang diterima dan menyalakan atau mematikan LED sesuai dengan isi pesan. Kemudian ada receive data pada baris ke-46 digunakan untuk menerima data yang dikirimkan dan mengubahnya menjadi karakter ASCII. Proses ini dilakukan dengan mengamati perubahan status pin clock. Data yang diterima kemudian dikonversi menjadi nilai ASCII dan disimpan dalam variabel letter ASCII yang selanjutnya dijadikan nilai variabel message. Nah, di sini pada baris ke-72 terdapat fungsi mypo in base nx itu digunakan untuk menghitung nilai pangkat dari suatu bilangan. Nah, langsung saja. Jadi apabila simulasikan akan menjadi seperti berikut. Ini LED-nya menyala.
apabila kita pencet si push button-nya. Nah, itu tadi adalah simulasi dari komunikasi serial SPI. Baik, selanjutnya kita akan ke percobaan yang ketiga, yaitu percobaan komunikasi I2C. Jadi I2C itu merupakan Inter-Integrated Circuit, adalah protokol serial untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu sistem. Nah, I2C ini memungkinkan banyak perangkat terhubung ke satu bus dengan alamat unik, menggunakan dua kabel SDA dan juga SCL. Untuk komunikasi sinkron half duplex. Jadi Arduino sering menggunakan I2C untuk komunikasi dengan sensor. Nah, komunikasi I2C terdiri dari master dan juga slave dengan SDA untuk data dan SCL untuk clock. Nah, komunikasi hanya dilakukan master slave dan tidak slave slave. Nah, pada board Arduino yang umum digunakan seperti Arduino Uno, pin SDA atau serial data line dan juga pin SCL atau serial clock line memiliki penempatan sebagai berikut. Jadi pin SDA itu tuh pin A4 nih. Nah, itu tuh ini bertindak sebagai SDA-nya. Kemudian SCL itu pada Arduino Uno itu terletak di pin analog 5 di sini, yang garisnya warna hijau. Nah, pin SDA dan SCL pada Arduino Uno digunakan untuk mengatur komunikasi I2C dengan berbagai perangkat, seperti sensor-sensor atau modul lain yang mendukung protokol I2C. Nah, alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan ini itu ada dua Arduino Uno yang akan bertindak sebagai master dalam jaringan I2C dan berkomunikasi dengan perangkat lain yang berperan sebagai slave. Nah, di sini karena ada master dan slave itu terdapat dua kode juga. Nah, kode pertama akan saya jelaskan itu adalah untuk kode master terlebih dahulu. Pada line pertama itu terdapat include wire H, itu adalah direktif preprosesor yang memasukkan pustaka wire yang digunakan untuk komunikasi I2C. Kemudian di sini pada baris ketiga ada void setup. Jadi fungsi setup yang dieksekusi sekali saat Arduino pertama kali dijalankan. Nah, pada bagian ini program menginisialisasi komunikasi I2C dan juga komunikasi serial dengan baud rate 9600. Kemudian ada void loop, adalah fungsi loop yang dieksekusi terus-menerus setelah fungsi setup selesai dieksekusi. Pada bagian ini, program meminta pengguna untuk memasukkan pesan melalui komunikasi serial dan mengirim pesan tersebut melalui komunikasi I2C setiap 500 milidetik. Kemudian ada string message pada baris ke-9, itu variabel untuk menyimpan pesan yang akan dikirim. Kemudian ada serial print in pada baris ke-10, jadi mengirimkan pesan send message melalui komunikasi serial untuk meminta pengguna memasukkan pesan. Kemudian ada baris ke-12 ada while serial available, itu menunggu hingga pengguna memasukkan pesan melalui komunikasi serial. Kemudian ada message sama dengan serial read string, itu untuk membaca pesan yang dimasukkan oleh pengguna melalui komunikasi serial dan menyimpannya ke dalam variabel message. Pada baris ke-14 terdapat wire begin transmission 9, jadi memulai transmisi ke perangkat dengan alamat I2C 9. Kemudian baris ke-15 itu terdapat wire write message CSTR, mengirimkan pesan yang disimpan dalam variabel message melalui komunikasi I2C.
Kemudian baris ke-16 ada wire and transmission, itu mengakhiri transmisi I2C, dan baris ke-17 itu terdapat delay 500, menunda program selama 500 milidetik atau 0,5 detik sebelum mengulang program atau proses pengiriman pesan. Kemudian untuk codingan yang slave, jadi kode ini itu untuk menerima data melalui komunikasi I2C sebagai slave menggunakan Arduino. Yang pertama ada wire H include itu merupakan directive preprocessor yang memasukkan pustaka wire yang digunakan untuk komunikasi I2C. Kemudian ada void setup, fungsi setup yang dieksekusi sekali saat Arduino pertama kali dijalankan. Pada bagian ini, program menginisialisasi komunikasi I2C sebagai slave dengan alamatnya itu 9 dan menetapkan receive event sebagai callback untuk menangani data yang diterima. Kemudian ada void loop, fungsi loop yang dieksekusi terus-menerus setelah fungsi setup selesai dieksekusi. Pada bagian ini, program akan melakukan penundaan selama 100 milidetik karena semua proses pengiriman dan penerimaan data yang dilakukan dalam fungsi receive event. Kemudian ada baris ke-13 itu ada void receive event in bytes. Fungsi callback yang dipanggil ketika slave menerima data melalui komunikasi I2C. Fungsi ini memiliki parameter bytes yang menunjukkan jumlah byte yang diterima. Meskipun dalam kode ini tidak digunakan, pada bagian ini program akan membaca setiap byte yang diterima dan mencetaknya ke serial monitor. Kemudian pada baris ke-14 terdapat while wire available. Jadi loop ini berjalan selama ada data yang tersedia untuk dibaca dari penerimaan I2C. Kemudian ada char C, itu baris ke-15 sama dengan wire rate, membaca 1 byte dari buffer penerimaan I2C dan menyimpannya ke dalam variabel C. Kemudian ada serial print untuk mencetak pesan receive message ke serial monitor. Kemudian ada serial print in, mencetak byte yang telah dibaca ke serial monitor. Di sini langsung saja kita simulasikan. Di sini serial monitor ya, misalkan 5 kita send. Nah, di sini di slave itu akan muncul receive message 5. Jadi sesuai dengan yang baris ke-16 tadi itu. Menyertakan nilai yang tadi telah saya inputkan. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke percobaan yang terakhir. Jadi percobaan yang keempat atau yang terakhir ini adalah percobaan LCD I2C. Jadi percobaan ini melibatkan penggunaan layar LCD yang terhubung ke Arduino Uno menggunakan protokol komunikasi I2C. Nah, untuk alat dan bahannya itu, yang pertama ada Arduino Uno yang akan mengontrol LCD I2C dan memberikan output. Kemudian ada breadboard, digunakan untuk membuat sirkuit dan menyusun dan serta menghubungkan komponen elektronika seperti LCD I2C tanpa harus melakukan soldering. Kemudian ada kabel jumper, ada LCD I2C-nya. Jadi, LCD I2C adalah jenis LCD yang telah dilengkapi dengan modul konversi I2C. Ini memungkinkan layar LCD untuk berkomunikasi dengan Arduino atau microcontroller lainnya melalui protokol komunikasi I2C yang memudahkan proses pengendalian dan pengaturan layar. LCD I2C sering digunakan dalam proyek-proyek Arduino karena kemudahannya dalam pemasangan dan penggunaan. Dengan menggunakan LCD I2C,
kita dapat menampilkan informasi secara visual dalam proyek Arduino dengan cara mudah dan juga efisien. Nah, langsung saja kita ke kodenya. Jadi, untuk baris pertama itu ada include WRH, itu library untuk komunikasi I2C. Baris kedua itu ada include liquid crystal I2C. Inisialisasi objek LCD dengan alamat I2C. Kemudian ada liquid crystal I2C LCD 0x20 Jadi inisialisasi objek dengan alamat I2C 0x20, 16 kolom, dan 2 baris. Jadi ini sebenarnya disesuaikan juga sama address dari si LCD-nya ini. Ini untuk type-nya address ya. Nah, kemudian ada void setup. Ini fungsi yang dijalankan sekali saat program pertama kali dijalankan. Ada LCD init, itu inisialisasi LCD-nya, kemudian LCD backlight, itu mengaktifkan backlight LCD. Kemudian ada void loop pada baris ke-11, jadi loop ini akan dijalankan berulang kali setelah fungsi setup itu selesai. Nah, di sini ada LCD set kursor 0,0, jadi posisi kursor itu di baris 0, kolom 0. Kemudian ada LCD print lab komputer, jadi menampilkan teks lab komputer. Nah, terus tuh di baris ke-14 tuh ada LCD kursor 0,1, jadi posisi kursor di baris ke 1 dan kolom 0. Kemudian ada LCD print Unila 2024, itu menampilkan teks Unila 2024. Nah, jadi kode ini itu bertujuan untuk menampilkan teks lab komputer di baris pertama dan Unila 2024 di baris kedua pada LCD dengan koneksi I2C. Sehingga apabila kita simulasikan, nah itu akan tampil seperti ini. Nah, ini untuk ground-nya itu terhubung ke ground. Terus tuh VCC yang kabel merah ini terhubung ke 5V. Kemudian SDA itu terhubung ke A4. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan di percobaan sebelumnya, kalau misalkan I2C itu ada SDA sama SCL. Kalau SDA itu terhubung ke pin analog 4, sementara SCL itu terhubung ke pin analog 5. Sehingga untuk hasil dari simulator percobaan LCD I2C adalah sebagai berikut. Baik, sekian penjelasan saya mengenai tugas akhir judul 3 Praktikum Embedded System. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.